on-board selama 90 hari di KRI Bima Suci 945. Bagi yang baru mengikuti perjalanan 90 hari saya bersama KRI Bima Suci, ini adalah sebuah perjalanan bersama dengan satuan tugas yang membawa misi pelayaran Muhibah Duta Bangsa. Sebuah misi diplomasi di mana tugas diplomasi adalah salah satu dari trinitas kewajiban para prajurit TNI Angkatan Laut. Selain dari Satgas Muhibah Duta Bangsa, perjalanan kali ini juga dibersamai oleh Angkatan ke-71 Taruna Tingkat 3 Korps Pelaut dari Akademi Angkatan Laut Indonesia dalam rangkaian latihan praktek Kartika Jalakrida. Pemirsa di rumah yang penasaran dengan apa sih KRI Bima Suci itu, apa sih Kartika Jalakrida, boleh cek di channel YouTube Kompas TV atau bisa langsung search Cerita Militer on Sale. Pada episode kali ini, saya akan kembali mengajak pemirsa melihat bagaimana kehidupan dan dinamika selama pelayaran, serta petualangan saya di setiap negara yang kita kunjungi. Setelah mengeksplorasi keindahan dan kulineran di Haiphong dan Hanoi, Vietnam, KRI Bima Suci 945 melanjutkan pelayaran menuju Shanghai, Cina, yang akan ditempuh kurang lebih 7 hari pelayaran. Indonesia dan Cina, dua negara besar di Asia, memiliki sejarah panjang interaksi, termasuk di bidang maritim. Laut bukan hanya menjadi pemisah, tetapi juga penghubung yang membuka peluang kerjasama yang luas, baik di bidang ekonomi maupun pertahanan. Di bidang ekonomi, kerjasama maritim antara Indonesia dan Cina berfokus pada perdagangan, perikanan, dan investasi. Cina merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia dengan volume perdagangan yang signifikan. Melalui jalur laut, ekspor produk perikanan Indonesia ke Cina seperti tepung ikan dan teripang terus meningkat. Investasi Cina di sektor maritim Indonesia juga berperan penting dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan dan industri perikanan. Di bidang pertahanan, kerjasama maritim antara Indonesia dan Cina bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan. Kedua negara melakukan latihan militer bersama dan pertukaran informasi untuk meningkatkan kapasitas dalam menghadapi tantangan keamanan maritim seperti perompakan dan kejahatan lintas batas. Kerjasama maritim antara Indonesia dan Cina merupakan bagian penting dari hubungan bilateral kedua negara. Dengan semangat saling menghormati dan menguntungkan, kerjasama ini diharapkan dapat terus memperkuat stabilitas, keamanan, dan kemajuan di kawasan. Selama dalam pelayaran, kegiatan Taruna tentunya diisi dengan berbagai macam kelas dan juga materi seputar pelayaran. Tidak hanya itu, tentunya agar dapat selalu menampilkan penampilan terbaik, mereka juga akan selalu melatih penampilan kesenian dan juga genderang suling.
Tetapi tidak hanya itu, pemirsa juga pasti ingat adegan para taruna ketika memanjat tiang-tiang layar KRI Bimasuci. Nah, sebelum naik ke atas tiang layar, masing-masing taruna akan diberikan bekal berupa perkenalan dan bagaimana penggunaan alat keselamatan di atas ketinggian. Kamu harus pegang langsung, kaitkan, ya. 5 detik atau 10 detik kamu berhenti, nunggu temenmu naik, kamu langsung kaitkan. Tidak ada nunggu begini kamu ya. Untuk pergerakan di darat atau di geladak, ini selalu seperti ini, biar tidak cepet, ya. Setelah itu, para taruna akan mulai diajari bagaimana naik dan turun dari masing-masing tiang secara aman serta mengendalikan rasa takut ketika berada di atas ketinggian. Kegiatan ini bernama Parade Roll yang dilakukan pada saat KRI Bimasuci 945 akan bersandar atau lepas dari dermaga di daerah yang dikunjungi. Kegiatan tersebut memiliki makna. Parade Roll bermakna sebagai ucapan selamat datang dan selamat tinggal bagi masyarakat di daerah yang dikunjungi, terutama atas kebaikan mereka yang telah menerima kehadiran para taruna dan prajurit KRI Bimasuci 945. Pemirsa, saya mau kasih tahu nih, salah satu rutinitas di KRI yang sedang dalam pelayaran, khususnya KRI Bimasuci. Sebelum memulai rutinitas kegiatan sepanjang hari, terdapat sebuah pengumuman di waktu pagi yang disiarkan ke seluruh dek kapal. Pengumuman ini berisikan berbagai informasi pelayaran yang sedang dilakukan. Saya kasih contoh ya, ini adalah pengumuman pagi pada saat pelayaran menuju Vietnam tempo hari. Ruangan. Selesai waktu istirahat malam. Selesai waktu istirahat malam. Selanjutnya, seluruh anggota divisi jaga yang tidak aktif jaga dan taruna laksanakan pembersihan ruangan-ruangan, kamar mandi, koridor, dan geladak terbuka. Selesai waktu istirahat malam.
Selamat pagi. Informasi kapal hari ini. Jumat, 23 Agustus 2024. Pukul 06.30 waktu setempat. Kapal berlayar dari Sihanoukville, Kamboja menuju Haiphong, Vietnam. Halu kapal 323, kecepatan 10 knot, sisa jarak 355 nautical mile menuju Haiphong, Vietnam. Kondisi cuaca cerah, arah angin dari hijau 170, cepat 14 knot. Kondisi laut tenang, Seastate 1, tinggi gelombang 0,25 meter, barometer 1016 milibar, suhu udara 27 derajat Celcius. Daratan terdekat Vietnam di Merah 90, jarak 26 nautical mile. Kegiatan hari ini, pukul 08.00, apel pagi, Tenu, kaos polo celana hitam, Taruna, PDL TNI AL. Pukul 09.00, latihan praktek backpack matahari. Tetap semangat menjalani aktivitas, tetap jaga kesehatan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu bersama kita. Amin. Quotes hari ini. To know is to know that you know nothing. That is the meaning of true knowledge. KRI Bima Suci, ikhlas, cita-cita, akal budi, berani, jujur, guna bakti. Jaya Seva, jaya. Saya Duta Daniswara, pangkat Letu Laut Pelaut. NRP saya 22622-P. Saya alumni Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-63. Di sini saya menjabat sebagai Kepala Divisi Komunikasi di bawah Departemen Operasi. Untuk tugas dan tanggung jawab Kepala Divisi Komunikasi sendiri, yang pertama memastikan dan menyiapkan seluruh personel, seluruh pesawat radio komunikasi dan material divisi komunikasi dalam keadaan siap digunakan dan dalam keadaan baik. Yang kedua, memastikan seluruh telegram dan seluruh laporan baik yang keluar maupun masuk ke KRI Bima Suci terdistribusi dengan baik dan benar.
Yang ketiga, tugas tambahan saya sebagai Kepala Divisi Komunikasi dalam Satgas ini yaitu sebagai instruktur Taruna AL, khususnya Korps Pelaut, untuk mengenalkan seluruh pesawat radio dan mengenalkan dasar komunikasi yang ada di TNI Angkatan Laut. Anggota Divisi Komunikasi ada 4 juru, Mas. Yang pertama, juru komunikasi, yaitu pengawal radio komunikasi anjungan dan pengendali seluruh isyarat dan telegrafis. Yang kedua, juru sandi, Mas, yaitu pengawal atau pembackup seluruh persandian yang ada di kapal. Yang ketiga, juru telegrafis, yaitu pengawal kirim terima berita menggunakan telegram atau telegrafis. Yang keempat, juru isyarat, yaitu pengawal kirim terima berita menggunakan komunikasi isyarat. Saya Radda Laut Elektronika Anissa Rizkia Deningrum, jabatan Satgas KJK 2024 sebagai Kadif Eka KRI Bima Suci. Kalau simpelnya, sederhananya, tugas dan tanggung jawab anggota Divisi Elektronika sendiri adalah sebagai maintenance untuk pesawat-pesawat elektronika, navigasi maupun komunikasi yang ada di KRI Bima Suci ini. Jadi kalau saya sebagai Kadif Eka, saya bertanggung jawab terhadap Kadepop atas kesiapan pesawat-pesawat, dan terhadap anggota saya sendiri, saya bertugas atau bertanggung jawab untuk mengkoordinir maintenance sesuai dengan SPT maupun perbaikan pada saat corrective maintenance, seperti itu. Kalau perbedaannya dengan Divisi Elektronika di KRI pada umumnya, jika di KRI pada umumnya yang kapalnya cukup besar, memiliki departemen sendiri, jadi Departemen Senjata dan Elektronika. Namun di KRI Bima Suci, Divisi Elektronika masuk di Departemen Operasi. Divisi Elektronika sendiri di KRI Bima Suci hanya sebagai maintenance pesawat navigasi, komunikasi, dan elektronika pada KRI Bima Suci. Kalau di KRI yang besar, cukup besar, di Departemen Senjata dan Elektronika dibagi menjadi 2 divisi, yaitu Divisi Teknik Senjata, yang kedua adalah Divisi Deteksi dan Komunikasi. Jadi perbedaannya itu, karena lebih kompleks lagi pesawat-pesawat yang ada di kapal-kapal yang lebih besar. Kegiatan di atas merupakan salah satu kegiatan preventive maintenance dari anggota Divisi Elektronika KRI Bima Suci. Jadi kita laksanakan rutin per setiap 2 minggu untuk mengecek secara visual scanner radar. Radar sendiri fungsinya adalah untuk mengetahui kontak-kontak yang berada di sekitar KRI Bima Suci. Istilahnya seperti mata dari kapal sendiri. Nah, berikut ini adalah salah satu kegiatan corrective maintenance dari anggota Divisi Elektronika, yaitu perbaikan antena VSAT. VSAT sendiri digunakan untuk mendapatkan internet pada saat kita sedang berlayar dan berada di laut. Kemudian berikut ini adalah perbaikan PCU atau Pedestal Control Unit. Jadi fungsinya PCU sendiri adalah untuk mengontrol pergerakan antena untuk mencari atau mengarahkan kepada provider tertentu, sehingga kita dapat menggunakan internet pada saat di laut.
2024. Latihan praktek ini Bima Suci Student Care. 海军上海市中心的。 Seperti yang pepatah bilang, tututlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, sekarang tepatnya tanggal 6 September 2024, seluruh kru awak KRI Bima Suci dan para taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan 71 sudah menginjakkan kaki di Shanghai, Cina. Nah, bisa dilihat tadi juga pemirsa sudah saksikan ada sambutan hangat dari Navy Angkatan Laut Cina. Kita disambut juga tadi disambut juga oleh Atase Pertahanan perwakilan dari Indonesia. Nah, setelah ini kita akan menelusuri Shanghai, Cina. Seperti apa sih kegiatan saya? Saksikan terus di Cerita Militer Kompas TV. Setelah KRI Bima Suci berlabuh di Wusong Naval Base, Shanghai, agenda pertama kami adalah memenuhi undangan dari Shanghai Naval Base dalam rangka welcoming reception di sebuah hotel bersama para prajurit KRI Bima Suci dan juga para taruna.
kita bersama dengan Taruna dan ABK akan memenuhi undangan makan malam di Shanghai. Untuk tepatnya itu kita nanti lihat ya, saya juga belum tahu. Lagi di Cina. Sekarang kita dari Port Busong Naval Base mau ke SNB undangan makan malam. Tento biasanya First time kita di Cina. Nanti kita mau kemana? Ikuti terus. Ikutin masnya. Kompas TV. Independen terpercaya. Satu kalimat. Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Distinguished Rear Admiral Woody, distinguished. 我们高兴地迎来了印尼海军毕马苏吉号风帆训练舰的海军同行们，这是一次难忘的相聚。 It will be an unforgettable gathering.
尊敬的国礼将军阁下、德维坎将军阁下、海思雅进长、女士们、先生们，大家晚上好。Baik pemirsa, ini dia yang saya tunggu, pesiar. Pesiar hari pertama sejak tiba di Shanghai pada hari sebelumnya. Kita diberi waktu yang cukup singkat nih, karena pada sore harinya kita akan mengadakan cocktail party. Yuk, ikuti perjalanan saya. Jadi ini adalah hari pesiar pertama di Shanghai, tanggal 7 September. Rencananya mau ke Nanjiang. Sekarang saya sudah berada di Huangpu Park. Jadi setelah tadi malam kita menghadiri welcoming dinnernya dari Shanghai China Naval. Sekarang ini pesiar hari pertama bersama dengan para taruna. Ini kita diturunkan di Huangpu Park Shanghai. Nah, jadi bisa dilihat ini arsitektur di sini. Kalau menurut saya sih Eropa sekali. Dan kita akan berkeliling melihat keindahan kota Shanghai di Huangpu Park. Ini kita diberi waktu kurang lebih 3-4 jam untuk pesiar. Mungkin kita akan cari jajanan kalau ada. Saya juga akan membeli beberapa perlengkapan pribadi, sekaligus kita cari spot-spot untuk foto. Guys come from? We are from Gresik. I know Gresik. I've been there before. Oke, jadi ini di belakang kita ada Huangpu River. Jadi that's why kenapa di sini namanya Huangpu Park. Kenapa di sini namanya Huangpu Park? Karena memang di tepi sungai Huangpu. Jadi di seberang ini ada TV Tower ya. Katanya ini TV Tower tinggi sekali dan bagus, beda dengan ini. Jadi spot-spot, banyak spot wisatanya. Di tempatnya spot-spot foto, ini banyak pelancong, banyak wisatawan juga yang lokal maupun mancanegara. Taruna juga foto-foto, tadi menyempatkan diri berfoto di Huangpu Park.
10 yuanan. Ini ada pocket watch. Tadi ini 30 yuan. Ini apa ya? Nggak ngerti saya. Ini kayaknya saya mau beli dan apa magnet kulkas sama pocket watch untuk oleh-oleh. Oke, pemirsa, jadi ini ada jual souvenir, gantungan kunci, magnet kulkas, terus ada pocket watch. Ini tadi saya beli magnet kulkas ini 35 yuan. 1 yuan itu sekitar 2.600 rupiah, berarti sekitar apa ya, 80 ribuan. Sama saya iseng beli pocket watch. Nah, iseng aja. Unik ya. Ya kalaupun ntar baterainya habis ya udahlah, jadikan gantungan aja. Oke, untuk pembayaran tadi bisa debit. Kalau misalnya teman-teman punya mobile banking yang punya fitur Mastercard, itu harusnya bisa sih pakai kartu debitnya masing-masing. Kita lanjut jalan-jalan ke tempat lainnya.